Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya hadits nomor 3 dengan sanad sahih, urutan 858 dari awal belajar berbunyi dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma naqasat shadaqatun min mal, wa ma zadallahu 'abdan bi'afwin illa 'izza, wa ma tawadha ahadun lillahi illa rafa'allahu azza wa jalla." Hadis ini riwayat Muslim dan juga Tirmidzi serta Imam Malik. Terjemahannya, kata Nabi SAW, sedekah itu tidak akan pernah mengurangi harta. Allah tidak menambahkan kepada seorang hamba dengan maafnya kecuali kemuliaan. Dan tidak seorang pun yang bertawaduk karena Allah kecuali Allah Azza wa Jalla mengangkatnya. Nah, sini hadis ini ya bisa dikatakan lebih menjabarkan dan lebih luas lagi maknanya ya, dalam bab anjuran bersedekah ini. Ya. Kita langsung ambil mutiara dari hadis. Kita akan bagi menjadi 3 bagian mutiara. Mutiara yang pertama dari hadis yang bisa kita ambil adalah potongan sabda Nabi SAW, "Ma naqasat shadaqatun min mal." Tidak akan berkurang atau sedekah tidak akan mengurangi harta. Subhanallah, ini yang harus terekam dan menjadi persepsi setiap muslim. Berbeda sekali dengan golongan kapitalis ya. Mereka selalu berpikir pakai akalnya, kalau saya punya 10.000 rupiah, saya keluarkan 1.000 rupiah, berarti berkurang 1.000. Nilainya menjadi 9.000 rupiah. Gitu kan. Kalau makin saya keluarkan, maka makin habis uang itu. Ya. Sehingga akhirnya harus selalu ada income atau sumber income untuk datang. Gitu kan. Tapi yang kita maksudkan sini adalah, mereka punya satu prinsip, keluar berarti berkurang. Itu aja. Ya. Walaupun di dalam kebaikan ya kita bicara, kayak membantu kerabat, sehingga sering kali terjadi di alam mereka, si ayah atau si ibu atau orang tua kepada anak menganggap anaknya utang, atau anak menganggap orang tuanya utang, atau saudara menganggap saudarinya utang, atau istri atau suami menganggap pasangannya utang. Karena mereka berpikir seperti pikiran kapitalis. Kalau saya berikan, maka habis seperti uang saya. Subhanallah. Inilah yang diperbaikin di mutiara pertama hadis ini. Nabi SAW memastikan, ya, "Ma naqasat shadaqatun min mal." Sedekah tidak akan pernah mengurangi harta. Dalam beberapa athar yang lain, balizdad, tapi akan bertambah. Ya. Jadi kalau Anda sedekah, karena Allah SWT yakin Allah akan berikan Anda rezeki. Tapi coba resep ini teman-teman sekalian. Sedekah pangkal kaya. Saya ulangi lagi. Sedekah pangkal kaya. Suka beri, Allah akan berganti. Resep sederhana, detik ini, hari ini pun Anda bisa praktekkan dan Anda bisa lihat langsung hasilnya. Coba buka pintu ini, maka Anda akan kaget bagaimana Allah memberikan kepada Anda jalan keluar. Lebih dari, bisa saya katakan beberapa bahkan banyak di antara jemaah yang ikuti pengajian kami, datang dan bertemu lalu menyampaikan sendiri, gitu kan, hasil daripada resep ini. Mereka mengatakan, benar-benar Ustaz, saya setelah mempraktikkan apa yang saya sampaikan, bersedekah, saya coba, saya dari tidak punya apa-apa, ya. Sampai-sampai saya bisa haji dengan uang yang saya miliki sekarang. Bahkan kalau mau haji setiap hari pun, saya punya kemampuan. Maksudnya nilainya ya, itu luar biasa. Berarti menandakan resep sedekah itu dia bilang, saya benar-benar nggak punya apa-apa. Saya kumpulin uang yang saya punya, atau saya punya uang berapa, lalu saya berpikir untuk bersedekah. Dan saya mulai pada saat ada uang terkumpul untuk umroh. Karena Ustadz mengatakan di ceramah, mana yang didahulukan, modal usaha atau umroh. Lalu saya coba umroh, saya ibadah, minta kepada Allah di Mekah. Kemudian setelah itu saya pulang, Allah bukain pintu rezeki. Ya. Dan akhirnya saya bisa haji. Dan haji ini walaupun biayanya sampai ratusan juta kalau yang furada, beliau mengatakan, saya bisa kalau mau haji tiap hari. Karena besarnya income yang masuk setelah beliau bersedekah dan menjadikannya sebagai sebuah rutinitas. Ada juga pengakuan dari jamaah yang membahasakan kepada saya, datang sendiri. Beliau sekarang Masya Allah menjadi seorang miliarder yang luar biasa. Allah lapangkan rezekinya. Dia bilang, saya bermula dari itu. Saya tidak punya apa-apa, datang dari kampung saya Ustadz ke Jakarta. Kemudian saya mendengarkan ceramah Ustadz tentang sedekah. Lalu saya coba praktikin. Dan memang luar biasa, saya tahu sendiri bagaimana sedekahnya beliau. Itu nggak nanggung-nanggung gitu. Bukan orang yang masih berpikir, ini kalau saya keluarin, saya bentar mau makan apa ya. Pokoknya keluar aja. Subhanallah, datang melimpah dalam hitungan 2-3 tahun dari praktek itu, berubah menjadi seorang yang kaya raya,
yang apapun yang dia inginkan, dia bisa temukan, dia bisa dapatkan. Maka dia seperti orang ketagihan dengan sedekah itu. Ada juga di antara jemaah yang memberikan kepada saya testimoni. Saya nggak sebutin nama-nama mereka, tapi saya kenal baik ya. Mereka sampai mengatakan, orang ini sampai mengatakan, saya sampai ketagihan dengan sedekah Ustaz. Rasanya kalau tidak sedekah itu, kayak ada yang ganjil gitu. Dan akhirnya saya berpikir untuk sedekah, dan Masya Allah, beliau bersedekah dengan luar biasa gitu. Memberikan modal kepada orang-orang, kemudian supaya mereka bisa mandiri ke sana, ke sini, membantu banyak orang. Ya. Ada juga di antara mereka yang banyak sekali yang memberikan pengakuan-pengakuan ya, keluar dari banyak permasalahan karena bersedekah. Ya. Dan ini memang diperhatikan oleh Ibnu Abbas dan Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Bahkan Ibnu Abbas mengatakan dalam salah satu athar tentang beliau mengatakan, saya kalau punya permasalahan yang saya belum menemukan jalan keluar, maka saya sengaja keluar mencari orang miskin untuk bersedekah. Jadi itu luar biasa. Ini resepnya. Dan harus difahami baik-baik, saya ulangi kembali ya. Kalau kita bersedekah teman-teman, kita harus betul-betul menanamkan dalam diri kita, kalau kita lebih butuh mengeluarkan sedekah itu daripada orang miskin yang menerima sedekah kita. Saya ulangi lagi. Jadi tanamkan dalam diri Anda, kita ini lebih butuh dengan sedekah itu yang kita keluarkan ya. Jadi kita butuh mengeluarkan daripada orang miskin yang menerimanya. Begitulah yang pernah kami nukilkan bagaimana statement sebagian salafus saleh ya. Mereka mengatakan perkataan tersebut. Mereka mengatakan misalnya ya, kalau setelah membagi-bagi sedekahnya mereka mengatakan, coba lihat orang-orang ini pergi membawa ya sedekah-sedekah tersebut di timbangan amalku tanpa aku harus upah sedikit pun. Kenapa dia bahasakan tanpa upah padahal dia memberikan? Dan kalau secara akal orang-orang kapitalis pasti berkurang hartanya. Karena bagi dia kalau dia keluarin 1 juta rupiah misalnya. 1 juta rupiah itu senilai itu bahkan bisa akan berlipat ganda, tadi sudah dibahasakan, sesuap makanan pun atau sebutir kurma bisa seperti gunung Uhud. Itu akan dibawa ke timbangan amal oleh orang-orang miskin yang kita bantu ini. Kemudian akan menjadi besar jumlahnya. 1 juta bisa menjadi ratusan bahkan miliaran rupiah nilainya di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Dan mereka seperti tidak diupah. Walaupun mereka pakai makan itu. Tapi hanya sekedar seperti perantara saja mereka dikasih dan mereka bawa ke sana. Tapi tetap nanti Allah subhanahu wa ta'ala di sana memberikan kita nilai utuh. Fahami ini teman-teman sekalian. Ini resep yang luar biasa. Coba praktekin. Anda akan menjadi orang kaya raya dan Anda akan kaget dengan itu. Ya. Sampai salah satu jemaah kami mengatakan, saya sudah tidak tahu harus bicara apa lagi Ustaz. Benar-benar gak masuk di akal saya. Gitu kan. Sedekah ini gak masuk di akal saya. Begitu saya keluarin, makin banyak saya keluarin, makin melimpah yang datang dari sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Coba praktik. Mulai dari orang-orang terdekat. Sanak kerabat, saudara. Ya, ponakan, tante, paman. Beri kepada mereka. Bantu mereka. Allah akan bukakan pintu rezeki yang Anda tidak akan sangka-sangka. Anjuran dari Nabi SAW agar bersedekah. Mumpung masih hidup dan punya kesempatan. Sedekah saja. Dan ini masuk dalam bab kita. Selalu sedekah. Sudah saya bahasakan ini resep kekayaan. Resep ketentraman jiwa. Resep untuk mendapatkan solusi dari permasalahan yang sedang kita hadapi. Anda yang ikuti acara ini live ataupun siaran ulang. Punya masalah sebesar apapun. Coba obatin dengan taubat dan bersedekah. Taubat kepada Allah SWT. Ya Allah kalau ini sebab kesalahanku, dosaku, maafkan. Kemudian cari orang-orang miskin. Jemput bola. Datang ke rumah-rumah anak yatim. Cari janda-janda yang tidak mampu. Orang-orang miskin yang susah di pinggir jalan cukup banyak di negara kita. Bantu mereka. Bantu mereka. Ikhlas karena Allah SWT. Tidak berharapkan balasan. Tidak mengharapkan balasan dari mereka ataupun pujian dari mereka. Maka lihat setelah itu hasilnya. Anda akan kaget sebagaimana sudah saya jelaskan tadi. Cukup banyak testimoni yang disampaikan oleh para jemaah kami. Dan saya dengarkan langsung dengan kuping saya. Mereka ungkapkan langsung di hadapan saya. Bagaimana luar biasa pada saat mereka praktikkan resep ini. Benar-benar menjadi orang kaya. Bahkan menjadi miliarder yang tidak masuk di akal mereka sebelumnya. Ya. Saya sudah bahasakan tadi, sampai ada yang mengatakan, Ustaz saya bukan cuma bisa haji setahun sekali. Kalau saya mau haji, artinya saking banyaknya harta beliau, setiap hari pun saya bisa haji. Dengan ratusan juta dia bisa keluarkan setiap hari, kalau dia mau. Karena terbuka semua. Padahal sebelumnya saya tidak punya apa-apa, baru hitungan berapa tahun yang lalu. Ada yang sampai ketagihan dengan sedekah. Ada yang sampai betul-betul menjadi seorang yang kaya raya. Secara nasional saya kenal betul orangnya. Itu karena luar biasa. Dan sampai sekarang dia terus bersedekah. Karena memang dia merasa ini solusinya gitu. Ini jalan keluar. Selain nilainya dia akan panen yang besar pada hari kiamat, ternyata ini yang makin memperbanyak harta tersebut.
Man dalla ala khairin falahu ajruhu mithla ajri fa'ilihi min ghairi an yanqusa min ajri syai'. Siapa yang menunjukkan pada satu kebaikan kemudian diamalkan oleh orang lain, maka penunjuk ini mendapatkan pahala serupa dengan yang mengamalkan tanpa dikurangi sedikit pun. Masya Allah.